Terima kasih Anda masih bersama kami dan di segmen terakhir kali ini saya akan minta closing statement dari masing-masing narasumber. Saya akan ke Mas Yan terlebih dahulu. Singkat saja Mas Yan. Ya, jadi harapannya ini di 1 tahun pertama Pak Presiden Prabowo itu penegakan hukum dan hal ini adalah pemberantasan korupsi menjadi salah satu isu yang menciptakan sentimen positif buat beliau. Harapannya itu, Mas. Karena di beberapa isu lain itu potensi negatifnya malah yang besar gitu. Terutama pada isu ekonomi, kurang lebih seperti itu. Jadi itu PR-nya harus dimaksimalkan ya? Dimaksimalkan, ya. Oke, Mas Agung, terakhir dari Anda singkat saja. Ya, welcome back KPK. KPK is back gitu, kita senang, harapan publik naik lagi, ada optimisme di sana dan saya berharap KPK bisa melibatkan publik, tapi juga harus intensif berkomunikasi dengan para pihak stakeholdernya, eksekutif, legislatif, supaya apa? Makin kokoh, makin kuat, di publik bagus, tapi di elit juga, karena nggak bisa satu paket aja, elitnya saja yang dirangkul, publiknya dibiarkan, atau publik saja elitnya. Jangan sampai nanti ada cicak-cicak dan buaya-buaya berikutnya gitu. Yang saya harap itu tidak terulang dan KPK sehingga fokus bekerja saja, karena didukung oleh semua pihak. Waktunya kita perang balik melawan korupsi. Seperti itu. Oke, ini momentum yang baik begitu ya. Mas Agi, terakhir dari Anda. Ya, 1 tahun ini sebetulnya kan belum ya, baru 10 bulan. Tapi di jeda atau di masa waktu ini sebetulnya vital untuk melihat apakah memang ada komitmen pemerintahan Prabowo terhadap pemberantasan korupsi. Jadi bagi saya paling tidak dalam kasus yang sekarang harus ada langkah konkret, yaitu pertama evaluasi menyeluruh di level kementeriannya, lalu juga evaluasi di jajaran kabinetnya. Itu untuk membuktikan bahwa ada komitmen terhadap pemberantasan korupsi yang paling tidak dilakukan oleh para jajaran menterinya, jajaran kabinetnya. Nah, yang kedua adalah paling minimal juga pemberantasan korupsi secara konkret, lagi-lagi RUU perampasan aset harus disahkan. Karena ini akan sangat-sangat membantu pemberantasan korupsi, ada pemiskinan koruptor, ada juga hal-hal lain yang bisa terbantu dengan adanya perampasan aset. Jadi kalau itu semua sudah dilakukan, saya rasa langkah-langkah pemberantasan korupsi di masa 1 tahun ini sudah mulai terlihat dan bisa dikatakan oke, ada langkah bagus di masa 1 tahun pemerintahan Prabowo. Oke, tinggal berlanjut atau tidak dengan tone yang sama begitu ya. Mas Praswa terakhir, singkat saja. Singkat saja, yang pertama saya ingin menyampaikan kesan pada Bang Noel ya. Bang Noel, Bang mohon izin Bang kalau Abang sedang ngelamun-ngelamun nih di tahanan, yang satu-satunya yang bisa menolong dan meringankan hukuman Bang Noel itu cuma satu, jadi justice collaborator, bukan mencari PH yang bagus atau bukan meminta PK politik dan lain-lain. Satu-satunya itu cuma bisa tertolong lewat justice collaborator, satu. Yang kedua, untuk teman-teman di KPK tetap terus semangat, kita bulatkan dan genapkan OTT tahun ini 30 ya, target kita semua insya Allah mengulang 2018 30 kita bulatkan. Dan yang ketiga, untuk Bapak Presiden Prabowo, tentu saja kami mohon teman-teman KPK yang sedang di lapangan dilindungi, jangan sampai lagi ada yang diserang, diancam, diteror, dan kalau bisa mohon izin Bapak Presiden alat sadapnya di-upgrade dan penyidiknya ditambah insya Allah. Oke, itu paling konkret. sedikit personal begitu ya. Oke, terima kasih Mas Praswat, Mas kemudian Mas Agung dan juga Mas Yan. Kami masih akan kembali pada hari dan jam yang sama di minggu depan. Untuk itu, saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.